Perkenalkan, saya adalah Dr. Eka Aryuliani SPTH TKL. Saya merupakan salah satu dokter yang bertugas di Rumah Sakit Biomedika yang ada di Kota Mataram. Ada beberapa hal yang dapat merusak pendengaran kita. Yang pertama adalah cara membersihkan telinga yang salah, yaitu dengan menggunakan benda tajam ataupun penggunaan cotton bud yang tidak bijaksana. Yang kedua adalah mendengarkan musik dengan menggunakan headphone dengan volume yang terlampau keras. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan menggunakan obat tetes telinga yang tidak sesuai dengan indikasinya. Ada beberapa jenis gangguan pendengaran yang bisa terjadi ya. Yang pertama adalah jenis gangguan pendengaran yang sifatnya hantaran atau yang kita kenal dengan gangguan dengar yang sifatnya konduksi atau konduktif. Jadi hantaran ini biasanya yang pertama karena ada penumpukan kotoran atau serumen ya, yang kita kenal dengan serumen itu ada di dalam liang telinga yang penuh, yang menutupi liang telinga sehingga mengganggu pendengaran. Kemudian yang kedua mungkin bisa terjadi infeksi. Infeksi salah satunya di sini adalah infeksi liang telinga sehingga bengkak ya dan menutup liang telinga, itu juga bisa mengganggu pendengaran yang sifatnya konduksi. Kemudian jamur, infeksi jamur juga bisa mengganggu pendengaran kita ya. Jadi dalam artian di sini adalah karena ada penumpukan jamur yang mengganggu proses pendengaran sehingga sifatnya di sini adalah gangguan dengar yang sifatnya konduksi. Kemudian yang kedua adalah gangguan dengar yang sifatnya sensorineural. Jadi ini sudah melibatkan saraf pendengaran kita. Contohnya di sini adalah mungkin karena usia ya, itu juga menyebabkan terjadinya penurunan dari organ-organ di pendengaran kita ya. Jadi di situ sifatnya adalah tuli saraf atau tuli sensorineural. Kemudian yang kedua adalah mungkin karena dari bising. Nah, ini yang biasanya sering ditemukan belakangan ini ya. Jadi karena penggunaan dari headset ya, jadi mendengar musik dalam jangka waktu yang panjang, kemudian dengan suara yang keras, dengan volume yang keras, itu yang bisa menyebabkan akhirnya lama-kelamaan akan menyebabkan terjadinya gangguan dengar yang sifatnya saraf tadi atau tuli sensorineural. Nah, yang terakhir ada namanya tuli campuran atau mixed hearing loss. Jadi di sini ada gabungan antara pendengaran, gangguan dengar yang sifatnya konduksi dan juga sifatnya saraf tadi atau sensorineural. Biasanya di sini memang ada gabungan. Jadi memang ada masalah pada hantarannya dan juga ada masalah pada sarafnya tadi. Contohnya adalah infeksi di telinga tengah. Jadi ada otitis media suppuratif kronis yang sudah lama, yang selalu sering kambuh infeksinya sehingga mengganggu pendengaran yang sifatnya mixed hearing loss tadi. Ada beberapa cara yang sangat aman yang bisa kita gunakan untuk membersihkan telinga ya. Yang pertama adalah menggunakan cotton bud dengan cara bijaksana. Jadi dalam artian cotton bud ini kita gunakan hanya untuk membersihkan telinga di bagian luar atau membersihkan telinga di bagian daun telinga ya. Kemudian yang kedua adalah mengusahakan telinga tetap kering. Jadi telinga di sini kita keringkan. Jadi sehabis mandi, habis berenang, usahakan telinga tetap kering dengan membersihkannya atau mengeringkannya dengan menggunakan handuk atau kain yang halus. Jadi tidak sampai mencederai di bagian telinga ataupun liang telinga yang akhirnya akan mengakibatkan terjadinya infeksi. Dan yang ketiga, jika terjadi penumpukan serumen atau kotoran pada liang telinga, sebaiknya kunjungi dokter THT terdekat Anda untuk bisa mendapatkan penanganan yang lebih baik sehingga tidak menyebabkan terjadinya infeksi ataupun cedera pada liang telinga pada saat membersihkannya. Baik, kapan kita harus memeriksakan pendengaran ya? Jadi telinga kita sebaiknya diperiksakan atau dicek ya. Jadi melakukan pengecekan secara berkalanya itu setiap 4 sampai dengan 6 bulan sekali. Jadi hal ini kita lakukan dalam artian untuk memeriksa kondisi liang telinga,
mungkin ada penumpukan kotoran tadi yang harus kita bersihkan secara berkala atau secara rutin, dan sekaligus untuk melihat apakah memang tidak ada masalah ataupun gangguan pada pendengaran kita. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan atau kesehatan telinga. Yang pertama adalah menjaga telinga tetap kering. Kemudian yang kedua, tidak membersihkan telinga secara mandiri. Yang ketiga adalah tidak mendengarkan musik dengan menggunakan headphone ataupun headset dengan volume yang terlampau keras. Kemudian yang terakhir adalah membersihkan atau mengecek kesehatan telinga kita secara berkala. Saya Dr. Eka Aryuliani SPTHTKL mengucapkan selamat Hari Pendengaran Sedunia. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan dan kesehatan telinga untuk mencegah telinga dari infeksi dan gangguan dengar.